Kembali lagi di Caur Cakap Gaul. Banyak juga penonton. Bang, boleh perkenalin diri terlebih dahulu Bang. Halo, saya Mal Jupri, saya stand up comedian keker. Tunjukin dadanya dong Bang. Susah berat. Susah. Bang, lu gimana sih kabarnya sekarang? Seger gua. Kalau ditanya, lo kabarnya gimana? Gua bisa jawab bugar. Anya. Karena di suatu kesehatan itu ada tidak sehat, ada sehat, ada sakit, tidak sehat, sehat sama bugar. Kalau sakit itu ya itulah yang jantungnya deg-degannya dikit. Terus kalau tidak sehat itu nggak sakit tapi mentalnya tipis. Mentalnya bermasalah. Begini apa nih? Kalau bener mentalnya begini. Nah, habis itu sehat lu tidak sakit, mental lu bagus tapi tidak bisa mengoptimalkan apa yang lu mengoptimalkan tubuh lu sama bugar. Gokil, ada ilmunya. Berfaedah. Bang, kalau boleh tahu lu sebelum kesini dari mana Bang? Gak boleh. Wah, kita cabut aja ya. Dari Ciputat. Dari Ciputat. Nah, Ciputat tuh kan identik dengan macet ya Bang. Sekarang betul. Masih macet nggak sih? Masih orang gue tinggal mobil di situ. Gue lari ke sini. Saking sehatnya. Enggak, tapi emang macet banget, parah macet. Yang harus disalahin kalau misal macet siapa Bang? Pemerintah. Pemerintah sih. Pemerintah. Nggak, bukan. Apalagi yang diatur sama dinasti. Gokil. Emang pemerintah gue lubu. Aduh. Nah Bang, lu sekarang kesibukannya selain konten, terus selain gym, terus ngapa lagi Bang biasanya? Open mic, nonton anime, terus mandi, gosok gigi, menanak nasi. Apalagi sih lu? Lu kebutuhan lu apa sih sebetulnya? Soalnya lu kesibukan apa nih? Selain konten disebutin sama dia, sebel gua. Ya kan itu yang gua harus jawab. Oh iya. Ya intinya stand up, nge-gym, sama kerja di Markicap. 3 hal itulah. Markicap. Oke. Markicap tuh apaan sih Bang? Mari kita cabut. Oh, mari kita cabut. Gokil. Kan nama adalah doa ya. Iya. Gue takutnya jadi doa. Jadi iya kan? Jadi pada cabut semuanya. Enggak ya? Aduh. Kalau di Markicap lu masih sering dapat pertanyaan, "Bang, Zawin mana?" Berak kali gue. Kagak tahu gue. Kadang gitu gue kesel, makanya gue agak ngegeserin diri kayak konten-konten Zawin juga gue nggak muncul karena males gue ditanyain Zawin gimana. Gue mau orang datang kayak, "Weh Bang Jup, gimana kabar lo?" Baru gue jawab, "Iya Zawin lagi sehat." Tapi lu sama Bang Zawin emang sedekat itu Bang dulu atau sekarang gitu? Enggak deket. Kalau deket mah nempel. Enggak deket gue. Tapi intinya ya kayak senior sama junior di stand up lah. Sedekat itu. Oh, lu juniornya? Juniornya, masa gua abang-abang. Kalau gua abang-abang kalau dari muka sih. Dari muka lebih tua gua ya. Ya udah. Nah, awal bisa lu kenal sama Bang Zawin itu dari mana Bang? Dari Tinder. Enggak. Jangan mikir enggak. Gua kenal karena saat itu gua stand up. Dan belum masuk komunitas stand up UIN, gue stand up lucu banget, yang ketawa paling kenceng tuh Zawin. Baru Zawin ngerangkul gue bilang, "Jup, yuk kita bangun komunitas stand up UIN dari nol," gitu. Jadi dulu stand up UIN agak mati, terus gue hidupin lagi bareng Zawin, terus bareng Bahrul juga. Ya, yang habis ke sini. Iya. Begitu. Tadi gue ketemu sama Bahrul. beda syuting ya, beda hari syuting. Aduh. Tapi lu pernah diajakin konten di YouTube-nya Zawin gak Bang? Sering jadi babu, sering. Iya, karena kerja sama dia. Dan gue ngerasa kayaknya gue harus naikin nama gue di situ gitu. Dulu ya mikirnya gitu. Sekarang enggak lah. Gue mau berdiri di kaki gue sendiri. Anjay. Kalau berdiri di kaki gunung kan ribet ya. Nah, kalau nggak salah, lu pernah ada di konten Langit Kelabu kan? Iya. Nah, gimana tuh Bang bisa diajakin buat ikut konten itu? Karena pada dasarnya di circle gua sama Zawin, yang paling berani gua. Paling berani lu. Cuman yang paling cemen naik gunung gua juga. Makanya nggak diajak pertama kali. Oh gitu. Dan kayak, "Jup, kuat nggak Jup? Yuk kita naik gunung, ayo," gitu. Jadi gua berani lah.
Berani lu. Berani lah, kocak lah gua. Nah, apa sih dampaknya ekspedisi langit ke Labu buat lu, Bang? Nah dampaknya gue jadi lebih berani. Awalnya tuh gue masih ragu, sebetulnya tuh setan ada apa enggak ya? Oh ternyata nggak ada. Fuck you lah sama orang yang percaya. Tapi menurut gue orang-orang yang ngelihat setan tuh kayak ada masalah deh dari daya pikir lo. Anjay. Pasti gue diserang namanya indigo nih. Gak apa-apa lah. Ya intinya semuanya gue bahas, semuanya gue bedah tuh. Kayak misalkan sebelum gue naik itu ada pendaki turun terus bilang kalau di pos ini tuh serem karena di situ ada langkah kaki jam 1 malam dan suara bunyi nenek-nenek. Pas gue kesana ada langkah kaki ternyata ada balai, dia tutupannya tuh pakai terpal gitu. Nah terpalnya nggak kekunci semua, jadi ada bunyi gini, kena angin gitu. Oh, kena angin dibunyi gitu. Kena angin, maksudnya kena hatimu. Iya. Iya, jadi kena angin. Makanya kalau misalkan emang ada orang langkah kaki, terus kayak misalkan ada paskibra di situ kan kita geser. Sama gue tangkap kakinya, diem lu, gue lagi nenda di sini. Cuman balik lagi semua yang dikatakan kayak ada suara nenek-nenek ternyata itu bambu yang sudah kering kegesek dengan bambu yang lain, bunyinya gini. Akan serem kalau lu nggak validasi. Tapi semua suara aneh itu gue validasi dan alhamdulillah ketemu gitu. Berarti itu cuma nggak ada gitu. Nggak ada lah. Pun kalau misalkan ada kuntilanak, gondorwo muncul dah. Karena gue percaya itu nggak ada. Oke. Nah, denger-denger tangan lu pernah patah kan, Bang? Betul. Nah, itu nggak apa-apa, Bang, kalau dibawa kayak misal naik gunung atau lu dengan kegiatan lu sekarang nge-gym gitu. Iya, kayak misalkan naik gunung kalau masih ada pena sakit katanya gitu kan. Iya, kalau lu naik gunung terus kesambar petir kayaknya sakit ya. Karena nggak sesakit itu juga. Itu iya sakit, nyeri, tapi nggak sesakit itu. Nyeri juga kan karena memang pennya tuh ada murnya kan, kayak di baut gitu. Tapi kayak di tangan lu tuh ada trauma nggak sih, Bang? Maksudnya kayak takut apa, kayak bawa berat gitu? Gini takut. Iya. Gini takutnya bagaimana nih? Kalau dibilang rasa takut awal nge-gym kan, gue mainin alat perih tuh. Terus gue dengar sama senior gym tuh semakin otot lu gede maka tugasnya si tulang semakin kecil. Ya udah gue coba terus, gue nge-gym, bebannya gue naikin ternyata jauh lebih mudah. Bahkan gue deadlift tuh 140 kilo dan nggak ada masalah sama tulang gue. Jadi ya gedein otot lu biar tulang lu aman. Gokil, ada edukasinya. Gokil. Nah, yang menginspirasi lu untuk nge-gym itu pertama kali siapa, Bang? Sebetulnya karena gue stand up ngap sih. Gue tuh dapat budget stand up senilai Nadila. Siapa sih band cewek siapa sih? Danila. Jadi budgetnya gede banget. Harus stand up 20 menit. Gue pengen lucu selucu-lucunya. Karena awalnya gue excited, gue ekot seanjing-anjingnya kan. Abis itu gue ngap di 10 menit pertama. Jadi gue ngerasa kayaknya gue zolim deh kalau misalkan gue dapat budget segini juga stand upnya nggak maksimal. Kayaknya gue harus kecilin badan. Ya udah gue nge-gym kan buat ngecilin badan, makanya banyakan jogging. Ternyata pas nge-gym tipis-tipis, oh kebentuk, sekalian aja kekerin lah gitu. Oh gitu. Tapi ada Aderai, ada Kak Jupri. Wah, tapi jogging masih jalan. Jogging masih tipis-tipis. Oh, tipis-tipis aja. Utamanya tetap angkat beban. Oke. Nah, kan lu udah bisa dibilang sepuhnya gym nih, Bang. Enggak, Mas. Ya tapi abang-abangan lah. Abang-abangan gym kan. Nah, kasih saran dong buat pemula yang mau mulai gym. Ikut gym gitu. Jadi buat teman-teman yang mau mulai gym, bayar member dulu ya. Kalau lu langsung main dicekek nanti sama resepsionis ya, lu belum bayar lu. Cekek kecil di sini. Lu belum bayar lu. Bayar. Tapi intinya mah mulai aja dulu. Terus kalau misalkan lu nggak punya duit buat bayar PT, PT tahu kan? Personal trainer. Nah, ya lu nge-gym aja terus kalau lu ngeliat ada orang yang badannya keker bagus, lu tanya aja ke dia. Cuman pas dia lagi istirahat. Jangan pas lagi Bang ini gimana? Gitu kalau dibanting ke lu. Jadi pas dia lagi santai baru, "Bang, kalau ini gimana ya?" Nanti langsung diajarin, langsung dikasih tahu ini salah nih enggak. Jadi form lu bener gitu. Berarti kayak senior yang di tempat gym itu nggak pelit ilmu ya? Nggak pelit ilmu. Karena dia happy gitu kalau ditanya. Lebih kesel lagi kalau ada orang nggak nanya, Bang. Oh, nggak nanya. Udah mainnya salah gini. Pulang. Udah salah pulang lo gembel. Gitu. Oh, gitu.
Nah, tapi buat pemula nih Bang, Ya. lu tuh nyaranin untuk ikut yang gym harian dulu atau yang langsung member bulanan gitu Bang? Kalau harian tuh mahal soalnya. Ada yang 50.000, ada yang 250.000 sehari. Kalau lu member kan jauh lebih murah di kepala gue gitu. Kayak misalkan gue bulanannya perkiraan di 300. Berarti kan satu hari 10.000. Kalau misalkan libur kan ya udah berarti 12.000 per visit gitu. Dan juga olahraga itu akan baik kalau misalkan intensitasnya jauh lebih banyak ketimbang lu seminggu sekali gitu. Jadi lu lebih menyarankan untuk yang Membership. langsung member aja ya? Cara aja murah. Oke. Majapahit dah. Lu nge-gym sama Aling Dharma. Nah, selama lu nge-gym nih Bang. Ya. Tapi gue belum nanya, lu nge-gym udah berapa lama? 6 bulan. Oh, 6 bulan. Masih baru kan. Cuman karena dibilang abang-abangan karena emang perubahan gue sangat spesifik. Karena soalnya dari Januari gue beratnya 101 yang gendutnya luar biasa, tembolok juga kayak kodok. Sampai sekarang kan kayak kodok Amazon juga, cuman lompatnya tinggi. Lu tau gak yang kecil tuh? Ijo. Nah, karena itu dibilang abang-abangan. Oh, karena Dan banyak orang yang terinfluence karena gua nge-gym, jadi banyak orang yang nge-gym, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong, guys. Tepuk tangan. Penodong. Nah, selama lu nge-gym Bang, Ya. pernah gak sih lu menemuin hal unik atau kejadian-kejadian lucu selama 6 bulan lu nge-gym itu? Ada orang kayaknya baru pertama kali nge-gym. Dia main alat terus ngaca-ngaca gini. Buset, maksud gua kan baru sehari, belum jadi itu. Nggak usah ntar aja ngaca-ngacanya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya itulah, orang tiba-tiba bau banget. Rasanya keteknya pengen gue gergaji bener. Kan ada teknologi deodoran ya kan, ada apalah bedak, ada gerinda. Gitu, kalau misalkan emang bau lu tuh susah banget dihilangin. Bener-bener keganggu Pak. Kadang dia lewat nih, baunya ketinggalan. Gue bilang suruh maju juga dong. Gitu. Wah parah dah. Nyerempet bener. Buset deh, kagak tanggung jawab dia. Gitulah pokoknya. Oh iya, sama ini. Gue tuh tidak punya masalah sama orang yang berbeda sudut pandang kesukaan lah ya. Jadi gue pernah dibilang badan kamu bagusan gitu sama cowok. Agak merinding kan, nyetrum kita. Abis itu gue main lat pull down begini, set, bicep gue ditangkap gini. Ih udah mateng nih. Ya. Nyetrum gue bilang kalau udah mateng mah petik. Iya. Cuman karena badannya lebih gede dari gua, jadi gua nggak berani kasar deh gitu. Tapi intinya tolong lah ya, jangan asal sentuh ya. Itu aja sih ya kan ya. Aman lah ya. I'm straight. Lu kaget doang tuh. Kaget aja gitu. Gak sampai lu tegur jangan gitu dong Bang. Enggak. Gua kayak apa nih? Gitu aja. Iya itu bagus ya gitu. Itu tempat gym sebelumnya. Enggak nego. Emang gue cowok apanya? Enggak. Tapi pasti pegang lu ngaceng enggak? Enggak lah. Gue turunin dikit sih. Ya enggak lah gila. Enggak. Oke. Pas lu nge-gym Bang, lu tuh tipe yang suka minum suplemen saat nge-gym atau ya udah normal biasa makanan sehat aja? Gua karena disupport jadi gue minum suplemen juga. Disupport kreatin, ya ada lah brand lah. Berarti udah bener drill abang-abangan ya berarti. Tapi memang perubahan gue signifikan banget gitu. Dari bentuk otot tuh jadi lebih tumbuh karena dulu juga pernah nge-gym 2019 tapi ciut badannya kayak orang sakit. Kalau sekarang kan kayak narkoba katanya. Bang lu narkoba ya monyet. Nah, kalau dari yang lu rasain sendiri Bang, pas mengkonsumsi suplemen itu, apa sih yang bedain daripada nggak konsumsi suplemen gitu? Kalau suplemen, kalau kita minum tuh, anjir gue punya duit. Tapi balik lagi suplemen itu kan cuma tambahan. Kalau misalkan lu nggak ada rezeki lebih itu ya nggak apa-apa. Yang penting real foodnya banyak gitu. Kayak misalkan dada ayam dan sumber protein, asam amino lengkapnya pas, jadi otot tuh juga cepet tumbuh. Cuman karena suplemen, jadi lu nggak perlu mikirin apa ya, udah cukup belum ya hari ini gitu. Jadi kayak udah tutup pakai susu protein udah aman gitu. Kalau buat gua. Iya. Nah kedepannya nih Bang, lu pernah kepikiran nggak buat ikut
atau buat jadi binaraga atau ikut turnamen gitu bang, yang dilap-lap pakai minyak itu. Iya kan, masih ada nuggetnya lagi. Emang minyak goreng sembarangan itu yang ditempel di badan. Tanggal 3 Agustus gue ikut bodybuilder. Karena ini janji gue aja ke Zawin gitu. Lu berani gak bodybuilder? Kalah gak apa-apa, berani. Cuman pas mau deket-deket ini, aduh malu. Tapi gak apa-apa, challenge diri sendiri. Tapi kayaknya tahun depan gue mulai serius deh. Oke. Mulai tahun depan berarti? Tahun depan, serius. Cuman tetap ikut 3 Agustus besok. Orang pada bagus-bagusin, ini siapa monyet? Jupri, Mas Jupri. Oke. Tapi bang, kan dari konten lu nih, ya. Emang lu sebenci itu bang sama orang yang baru nge-gym terus ngaca-ngaca gitu? Atau selfie melet gitu? Enggak, sebetulnya gue nggak benci. Enggak, selfie itu nggak apa-apa sebetulnya. Karena selfie itu kan kayak nunjukin hari ini gue segini loh. Cuman kalau misalkan lu nge-gym nih, baru banget pak, badan juga belum kebentuk ototnya, masih kering gitu, cungkring, terus ngaca-ngaca, gue kayak, lu ngapain anjing gitu kalau gua. Makanya orang banyak salah gitu, banyak anak-anak gym marah-marah sama gua gara-gara kayak kalau kayak gitu anak-anak baru pada males nge-gym. Bukan gitu mas, mohon maaf nih, maksudnya ada loh orang-orang yang ngerasa bahwa nge-gym sehari tuh udah jadi ade Rai. Belum. Rainya bisa. Oh, gitu. Okay. Gue banyak diserang itu konten itu, makanya konten itu komennya gue hapus. Jadi yang share itu yang pro gue. Oke. Tapi pas lu viral itu bang dengan konten lu yang nge-gym itu, lu ada perasaan takut atau kayak pengen berhenti nge-gym gitu? Enggak. Kalau pengen berhenti nge-gym enggak, tapi pengen berhenti konten ada sedikit kayak, iya gue salah kali ya. Apa salah gue ya gitu. Cuman pas gue ditegur sama abang-abangan gym yang udah gede tuh, ada namanya Bang Canggih. Abis dia tegur, dia ketawa-ketawa, terus kita duduk bareng, ngobrol bareng, ternyata apa yang gue lakuin tidak salah, cuman penyampaian monyetnya itu salah taruh. Iya, jangan langsung ngaca-ngaca monyet gitu. Orang sebelah sama monyetnya, padahal kan konteksnya bener gue. Konteksnya adalah lu kalau baru otot nggak langsung jadi gitu. Oke. Jadi tambah semangat gue pas ketemu abang-abangan gym. Oke. Nah tadi kan lu udah ceritain juga bang, kalau misalnya banyak orang yang bau badan pas nge-gym. Nah itu lu ada solusi nggak sih bang kalau misal buat orang-orang yang bau badan itu? Pulang ngapain sih lu di sini? Tapi ada beberapa tempat gym juga nyediain deodoran gitu, pakai tali gitu kayak pulpen bank. Lu tau nggak? Pulpen bank. Yang ada talinya gitu. Yeah. Nah ada juga deodoran. Oh, tapi deodoran dipakein gitu? Bukan deodoran tapi yang semprot itu. Oh, deodoran spray semprot. Ya? Spray ya. Okay. Bukan, kalau spray buat tidur. Itu spray ya. Iya. Bingung. Oke, bang, ceritain dong bang, awal mula lu jadi komika itu gimana? Gokil, panjang nih. Jadi gue mau lucu dah. Nggak panjang ya. Enggak, jadi dulu tuh kan karena nothing ya, kayak orang miskin, terus juga di tongkrongan tuh nggak ditemenin karena gue sering nyolong, terus juga sering main di got, kaki borokan dan lain sebagainya. Banyak banget teman gue yang nggak mau nemenin gue. Abis itu teman gue bilang, Jup, lu kalau mau punya banyak teman, ada 3 hal yang lu harus punya. Pertama ganteng, kedua kaya, ketiga lucu. Yang kedua ini kan nggak kekejar ya kan. Ganteng sama kaya nggak kekejar, jadi lucu. Nah gue mulai melucu itu waktu SMA. Abis SMA ngelucu-ngelucu, gimana caranya agar sekeliling gue tuh ketawa aja 1 hari gitu. Gue berusaha keras tuh. Kayak lu ospek pernah nggak disuruh bawa coklat Ratu Perak gitu? Pernah. Iya, gue bener beli coklat yang harganya Rp500, tulisannya Ratu Perak. Terus juga nasi suci lu bawa apa? Nasi suci gue nggak ada nasi. Nggak ada nasi suci ada? Nasi putih, betul. Orang mikirnya nasi putih, gue bawa beras. Jauh lebih suci itu, belum diapa-apain. Belum dikobel-kobel itu. Nah itu dia, gue mencoba melucu memang dari SMA. Abis itu pas kuliah ternyata ada seni ini 2011 kan. 2011 ada seni stand up comedy. Gue mulai nonton Radit. Terus temen gue ngedorong gue kayak, Jup lu tuh lucu, bisa kayaknya lu jadi kayak gitu. Walaupun pertama kali open mic gue gak lucu, kedua gak lucu, ketiga mau berhenti, tapi belajar lagi. Pas open mic berikutnya di komunitas gue yang sekarang paling lucu malam itu. Jadi gue ngejaga hati untuk
ya udah gue kayaknya hidup buat stand up deh pas malam itu. Gitu. Oke. Nah tapi pas balik lagi bang, pas lu SMA itu, lu dinotis nggak sama guru-guru atau teman-teman atau kakak kelas lu? Dinotis sama guru, orang sampai dikeluarin kelas kan. Ya soalnya guru ngejelasin gue celiplukin. Ya kan ada dulang gitu dan lain sebagainya, pembahasan fisika yang mirip-mirip ya gue masukin. Dulang mah ini bu, gitu-gitu. Emang penonton lagi, emang teman-teman ketawa tapi guru benci. Gitu. Terus juga ada motivator bilang, teman-teman kita tuh harus berpikir jernih dan sebutkan sesuatu yang pengen kamu gapai. Misalkan kamu pengen kaya, sebutkan kaya gitu kan. Motivator dulu kan masih hype kan. Gue teriak ganteng, ketawa semuanya gitu. Jadi memang gue ngebangun komedi gue emang menyebalkan gitu. Gue nyeletukin guru gitu. Berarti awal mulanya di situ ya? Berarti ya bang. Okay. Awal mula dimusuhin guru. Nah, lu masih ingat nggak bang, job pertama lu sebagai komika? Job pertama gue tuh di SMA Muhammadiyah 25 Pamulang. Ngisi acara ya maulid. Pensi. Bukan maulid. Pensi. Stand up. Wah, dulu tuh gue stand up gitu. Ya teman-teman, gue Jupri gitu-gitu kan. Stand up, terus gue dibayar 150.000. 100.000 aja gue kasih komunitas. Karena di kepala gue nguli, kan gue dulu kuli kan. Gue nguli seharian full aja 50.000. Masa gue ngomong 5 menit 150 nggak adil gue. Nggak adil gitu. Jadi cepetnya gue kasih komunitas tuh ketawa banget. Oh, gitu. Jadi teman-teman komunitas tuh pada seneng gitu. Iya, banyak pemasukannya kan. Nggak, tapi komunitas langsung balikin lagi, nggak ini hak lo Jok. Gitu. Iya. Tapi lu seneng bang pas dapet job pertama itu? Ya happy banget karena kan balik lagi, jadi gue punya temen, jadi ada orang ketawa bareng sama gue, terus banyak orang yang respect kan, karena ketika kita berdiri sendiri ngomong dan didengar banyak orang kan rasa respectnya tebel banget kan. Nah itu yang gue baru rasain, anjir ternyata stand up comedian seenak ini ya gitu. Karena dari dulu kan gak ditemenin lah, gak didengar orang tua kan. Gue tuh nangis dulu digebukin sama orang tua gara-gara berisik. Emang pemikiran kocak emang. Maksudnya kan gue tuh nangis biar didengar kan dan lain sebagainya. Makanya gue ngerasa memang pelarian terbaik gue dalam masalah-masalah yang gue pernah alamin ya di stand up. Jadi kayak bisa dibilang stand up juga merubah jalan hidup gue juga. Wadah curhat juga. Oke. Nah bang, sebagai komika, lu pernah nggak dapet job jihad nggak bang? Boleh dong ceritain gimana kondisi lu saat ngejob jihad saat itu. Jihad gimana nih? Gue ke Pakistan stand up-nya. Gimana nih jihad gimana nih? Nggak, jadi gue pernah stand up, bayarannya kecil tapi gue respect sama yang punya acara. Ternyata gue stand up-nya tuh panggung gue di sini, ada jalan raya, ada keluarga di ujung sono. Jadi gue harus ngibur keluarga yang di ujung sono. Cuman kan gue stand up tak orang terhibur kan. Ya udah gue jagain tuh ritmenya. Tiba-tiba ada truk lewat. Lama banget. Pas truknya lewat, keluarganya hilang, kan monyet ya. Gue mulai lagi dari nol ini ngejok. Soalnya kan stand up comedy tuh pentingnya orang tuh denger setupnya, asumsinya ditanemin, terus dikasih punchline, asumsinya dipatahin. Jadi kan gue mulai setup lagi. Kayaknya satu keluarga nge-BM kayaknya ya. Sampai sekarang belum turun kayaknya. Nah itu jihad gue tuh. Jadi gue ngerasa tidak dihargai sebagai penampil dan juga berat gitu stand up di sana. Itu pas lu awal-awal berkarir? Awal-awal berkarir. Nah, dalam berstand up bang, siapa sih panutan lu? Bang Panji. Semakin tua semakin kocak. Karena itu semakin tua. Karena dulu kan banyak yang bilang Bang Panji gak lucu. Di TV tuh Bang Panji gak lucu. Sering gagalnya. Tapi lama-kelamaan, bahkan gue pernah nonton stand up-nya dia bareng Sadana Agung. Sadana Agung geleng-geleng kayak, ini orang tua kok jokesnya kayak kita-kita ya gitu. Jadi semakin tua semakin tajam komedinya. Itu yang gue ngerasa gue harus jadi seperti dia deh gitu. Oh gitu. Dulu pengen kayak Panji. Pengen gitu kayak Panji. Botak, bikin comika. Ke New York. Nih ada pertanyaan bang. Lu setuju nggak bang? Kalau ada komika yang jadi seseorang pemimpin kayak wali kota, bupati atau kepala desa? Maksud lu Marcel? Maksud Marcel ya? Ini mah pemikiran ini pemikiran senior yang gue setujui bahwa seniman kayaknya nggak bisa
kalau bener seniman nggak bisa masuk di pemerintahan karena seniman itu suaranya tuh harus tetap lantang untuk ngebenerin di luar gitu. Ini kata Bang Arif Didu. Jadi kalau kerja sama pemerintah kita jadi memihak gitu. Gak bisa mewakili suara. Dan bisa jadi pakai topeng setebal mungkin. Nah kan seni itu harus sebebas-bebasnya, nggak boleh dikontrol sebetulnya gitu. Kalau menurut gua sih. Gitu. Jadi kalau misalkan Marcel maju ya gua dukung. Kalau dia stand up lagi. Ayo stand up lagi Marcel. Udahlah, nggak usah mainan politik-politikan itu. Aduh. Tapi kalau misalnya, tapi lu nyoblos dia nggak sih bang? KTP lu mana sih? Gue Tangsel. Tangsel ya. Gue Pamulang Tangsel. Pamulang masih nyoblos ya berarti. Nyoblos nggak ya? Nggak tahu, tergantung. Kalau Marcel nurunin 500 juta, kayaknya gue geter deh. Boleh jadi kas komunitas kan? Gue gerakin semua orang yang gue kenal. Kalau ada yang nggak milih Marcel, gue patahin tangannya. Money talks. Oke. Kira-kira kalau nggak ada komunitas stand up, lu sekarang bakal jadi apa bang? Jadi gila. Kayaknya gue jadi pekerja di salah satu tempat siap saji deh. Jadi waiters. Jadi waiters dan lain sebagainya. Karena gue ngerasa gue cuman kuat di komedi gitu. Pun kayak misalkan gue nge-gym terus mungkin gue bisa punya kesempatan untuk jadi PT, tapi kan nama gue tuh udah gede di stand up-nya. Iya. Makanya di stand up ya. Iya. Nah, gitu. Kira-kira ada rencana nggak bang? Lu tuh bikin tour stand up nah, tahun ini? Sebetulnya ini pertanyaan buat gue, teman-teman. Ini gue yang nulis pertanyaannya. Jadi saya datang hari ini, saya mau promo tour. Namanya Grateful. Kenapa grateful? Karena gue bersyukur sudah ada di titik ini. Karena dari dulu miskin dan sekarang setidaknya serba kecukupan. Abis itu gue tuh pengen ngasih tahu ke orang-orang yang sebetulnya tuh lu sehat tapi lu males gitu. Lu lihat di sana tuh banyak orang-orang cacat tapi bisa memaksimalkan potensinya gitu. Lu pernah ngeliat ini yang motivator yang gak ada tangan gak ada kaki? Yang bisa main skateboard gitu kan? Dan bisa berenang. Iya kan? Iya. Nah itu kan dia tuh bisa gitu jadi motivator dan lain sebagainya. Masa lu yang sehat enggak gitu. Jadi gue serang-serang orang-orang kayak gitu. Terus juga ada orang cacat tapi dia itu tidak sepatutnya melakukan hal yang dia lakukan saat ini. Jadi gue pernah ngeliat ada preman cacat. Ya kan, maksud gue kalau udah cacat jangan serem ya. Ya, kalau udah cacat aja, jangan serem, jangan nakutin orang gitu. Jadi dia tuh tatoan full, terus dia kalau markirin motor tuh suaranya lantang gitu. Gitu. Gue kayak dibentak, tapi begitu dia juga punya sindrom Tourette yang gitu. Nah kan lu ketawa kan? Ya gitu, gue juga bingung bersikapnya gimana. Orang cacat kita kasihanin, preman kita takutin. Kalau dua-duanya digabung gimana? Itu dia. Nah itu juga bakal gue bahas gitu. Oke. Tapi di tour stand up lu ada bahas tentang keluarga lu gak bang? Keluarga sedikit banget kayaknya. Sedikit banget. Tapi lebih ke pernikahan sebetulnya. Oh, pernikahan. Karena gini, gue tuh bersyukur bisa bertemu dengan perempuan yang sangat amat gue suka. Dan dia jadi istri gue sekarang. Terus juga pertama itu bersyukur. Yang kedua ternyata kami ini sekufu. Kami ini setara lah. Dari mulai pendidikan dan latar belakang keluarga. Sehingga pas ketemu tuh tidak ada yang saling merendahkan, tuh gak sih lu? Iya. Nah gitu. Ya. Gak ada yang nyombong. Karena waktu itu gue juga pas lamaran gue bawa om gue yang dari Kairo. Dan ternyata tante-tantenya istri gue itu orang-orang petinggi kampus UIN. Jadi pas ketemu seneng, terus ngobrol panjang lebar jadi nyambung. Lu bayangin kalau gue bawa om gue pesulap. Lu bayangin aja coba, orang pada duduk dia jatuhin kepala. Nah yang itu yang harus disyukuri lah, itu banyak itu. Iya. Berarti istri lu berarti sehati banget sama lu. Alhamdulillah gitu. Kalau boleh tahu udah berapa lama pernikahan lu bang? Baru setahun. Berantemnya udah sering, tapi penyelesaiannya jauh lebih mudah. Karena udah tahu takarannya semana. Tapi lu sempet pacaran dulu bang? Pacaran 7 tahun.
Gila. Ngapain aja tuh 7 tahun bang? Menanak nasi. Menggoreng ubi. Oke. Menyeberangkan nenek-nenek. Nah, apa plan lu ke depan nih bang? Plan gue ke depan pulang ya dari sini, habis itu makan. Plan gue nggak tahu, kayaknya sih gue pengen bisnis di dunia fitness. Gue nggak tahu apa dari susunya kah, apa dari tempat fitnessnya kah, apa dari bumbu makanan kah. Intinya gue pengen bisnis di situ. Gitu. Abis itu stand up show terus tiap tahun, sama ngegedein markicap lah, ngalahin Eger. Gernya dihilangin tapi jadi doang. Oke, terakhir nih bang. Ya. Kasih kata-kata dong untuk followers Jakarta Keras. Bersyukur dan terus tempur. Wih, tepuk tangan bang. Karena Jakarta sekeras itu. Oke. Thank you.